Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, benarkah kalau misalnya setiap malam Jumat itu arwah atau orang yang meninggal itu datang ke rumah, atau maksudnya itu melihat keluarganya? Nah, ini perlu maksudnya perlu diluruskan. Maksudnya ini maksudnya bukan saya apa gitu ya. Nah, kalau dalam Islam itu semua orang yang sudah meninggal itu nggak bisa, arwahnya itu nggak mungkin dan nggak bisa gentayangan, bahkan nggak akan terus kembali ke rumahnya, itu nggak bisa ya. Kenapa? Nah, dalam dunia ini kan ada alam dunia, alam rahim, alam ruh, alam barzah. Nah, kalau alam rahim itu sewaktu kita masih di dalam kandungan ibu kita. Nah, alam rahim juga manusia nggak bakalan ingat. Kamu, bahkan saya sendiri pun nggak ingat. Nah, apa yang terjadi di alam rahim itu? Alam rahim itu yang terjadi itu waktu pertama dari zigot menjadi gumpalan daging. Nah, hingga ada terbentuklah mata, hidung, tangan gitu. Dan waktu di alam rahim kita 4 bulan itu Allah sudah menyuruh malaikat untuk menuliskan takdir matinya, jodohnya, rezeki itu ya. Udah disuruh malaikat itu udah disuruh memberi ruh juga ke dalam bayi tersebut gitu ya. Dan di dalam alam rahim itu pun Allah bercakap-cakap ya dengan janin gitu ya. Kamu akan meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, rezeki kamu sekian, jodoh kamu ini. Nah, itu alam rahim. Nah, setelah alam rahim terus alam dunia. Manusia sekarang ini, bahkan saya ini sekarang lagi di alam dunia. Nah, terus misalnya emang udah takdirnya harus meninggal dunia, itu namanya meninggal kan, mati. Nah, kalau udah mati, setelah roh dicabut gitu kan, mati. Nah, terus ruhnya itu dibawa ke langit kan ya, ruh dibawa ke langit. Nah, terus jasad kan dikubur ya, jasad dikubur. Nah, setelah banyak perjalanan kan, kalau dalam Islam setelah meninggal di alam kubur ditanyai juga pertanggungjawaban gitu ya. Nah, itu baru alam kubur ya, alam kubur. Bahkan juga ada siksa kubur, ada. Setiap manusia akan mengalami dahsyatnya siksa kubur juga, dahsyatnya sakaratul maut, begitu ya. Nah, setelah kalau alam barzah itu nanti ya, maksudnya apa itu ya, beda versi gitu ya. Nah, alam barzah itu, di alam barzah itu alam yang tidak bisa ditembus oleh makhluk hidup, alam manusia. Barzah itu artinya sulit ditembus, kayak tembok misalnya. Tembok itu sulit. Jadi yang di alam barzah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat alam dunia lagi, bahkan udah terkunci dan tidak bisa. Roh itu kalau udah meninggal di genggaman Allah gitu ya, di genggaman Allah, roh itu nggak bisa gentayangan, nggak bisa kemana-mana. Makanya kalau kayak Gendruwo, Sundel Bolong, Pocong, itu karangan para produser film. Itu hanya karangan mereka, nggak perlu percaya, karangan mereka untuk membuat film. Namun kita sudah banyak didokterin oleh kayak film-film Susana, Sundel Bolong, seperti itu ya. Oke guys, jadi manusia itu nggak perlu takut setan. Setan memang ada, setan, jin, iblis itu ada. Tapi kalian udah harus tahu ya, manusia itu khalifah tertinggi. Manusia itu paling sempurna
Dan bahkan setan iblis gendruwo jin itu takut sama manusia, karena manusia itu yang paling sempurna dan manusia dikasih akal dan pikiran dan juga nafsu gitu ya. Jadi misalnya semakin kamu takut sama setan, kamu akan ditakut-takuti. Semakin kamu takut sama jin, kamu akan ditakut-takuti. Nah, hebatnya jin, setan, manusia itu bisa menyerupai manusia. Maksudnya misalnya ibu kamu udah meninggal, terus setan itu bisa menyerupai itu seolah-olah ibu kamu. Bapak kamu udah meninggal, setan itu bisa menyerupai bapak kamu. Terus apalagi misalnya gini, ada rumah bekas pembunuhan gitu ya, bekas pembunuhan satu keluarga. Terus kamu ditawari, apakah kamu akan membelinya? Nggak apa-apa, kalau saya beli aja, nggak usah takut. Misalnya terus kamu takut nggak jadi membeli, bahkan biasanya kalau rumah-rumah angker itu terjual murah, itu sebenarnya nggak usah takut, beli aja. Terus misalnya kamu masuk ke rumah itu, terus karena kamu takut, nanti seolah-olah kamu itu pikirannya jadi takut, jadi di situ misalnya yang punya rumah itu atau yang makalannya itu di situ dulu bekas apa itu, bekas digantungnya ini orang ini dibunuhnya. Terus kamu harus takut? Enggak perlu takut. Udah, misalnya enggak perlu takut, karena manusia itu khalifah tertinggi ya, khalifah yang paling sempurna. Bahkan setan itu takut sama Umar ya, Umar bin Khattab itu jawarannya Rasulullah, itu setan pun takut ya kalau Umar udah lewat gitu ya, sahabat Rasulullah gitu. Nah makanya misalnya terus tinggal misalnya beli rumah tersebut, tinggal kita bersihkan, terus rumah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk sholat, untuk ngaji, udah aman. Setan nggak bakalan melintas, setan nggak bakalan hadir, setan nggak bakalan menyerupai siapa kamu, siapa bapak kamu yang udah meninggal, maksudnya gitu. Jadi nggak perlu takut. Memang terus kenapa setiap orang yang kemasukan jin itu pasti kayak marah-marah, terus apa itu ya, hawanya itu mukanya serem, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, jin dan setan itu tercipta dari api. Bahkan kalau jin itu dari api yang bergejolak. Nah itu makanya api itu kan panas ya, panas. Nah makanya setiap orang kerasukan setan itu pasti apa ya, pasti menakutkan, pasti galak. Nggak ada kan misalnya orang ketakutan setan halo gitu, maksudnya ngomong lemes, itu nggak ada. Nah itu kan makanya dalam Islam juga ada ruqyah, maka tinggal dibacakan atau tinggal bilang astagfirullahaladzim atau bilang aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu tinggal jiwa kita ya, jiwa kita itu, keimanan kita itu bisa menepis semua ketakutan gitu ya. Makanya kalau apa ini ya, kalau orang yang sering kosong, sering melamun, itu setan itu mudah masuk, jin juga mudah masuk ya. Makanya seberat apapun masalahnya hidup ini, nggak usah terlalu pusing. Itu tuh hanya di dunia, itu hanya masalah dunia. Kecuali misalnya ketinggalan sholat, itu kan kayaknya sedih banget ya, kenapa saya ketinggalan sholat, atau bahkan nggak sholat lah, itu baru, soalnya itu perkara akhirat, itu yang harus kita sesalkan, yang harus kita sedihkan. Kalau misalnya kamu bercita-cita ingin jadi ini, ingin usaha ini, terus kamu gagal, nggak apa-apa. Itu karena ini masalah dunia itu kecil kan. Yang penting kita harus mengejar akhirat ya, harus balance juga ya. Oke guys, kalau misalnya ada manusia yang mau dibodohin sama setan, apalagi manusia yang datang ke para tidak normal gitu ya, kayak dukun kan, apalagi sekarang ini banyak dukun berkedok kiai, dukun berkedok kiai gitu ya. Nah itu yang parah ya. Misalnya kamu percaya dukun, kamu percaya orang tidak normal, atau apa sih, orang tidak normal kan bukan paranormal. Itu sama juga kamu anak TK, maksudnya ini sama juga kamu itu anak sarjana tapi nurut kata-kata anak TK, sama saja gitu ya. Misalnya numpang lewat mbak, itu kan udah kayak musyrik, syirik gitu ya, musyrik gitu. Terus misalnya datang ke dukun, bagaimana ya mbak, misalnya biar
dagangannya laris, oh harus menyembelih ayam jantan, ini ayam hitam, bunga setaman gini-gini. Lah itu di saat kamu seperti itu kan sama juga udah menyekutukan Allah gitu ya. Dosa yang paling berat itu syirik ya, menyekutukan Allah gitu ya. Nah itu udah termasuk dosa yang nggak diampuni ya. Berarti kamu percaya dukun, kamu nggak percaya sama Allah. Itu kan itu udah bahaya sekali. Makanya orang yang pergi ke dukun itu sama saja kamu itu seorang sarjana menurut kata-kata anak TK. Misalnya kadang anak TK ditanyakan, kan bikin bingung kan anak TK itu. Misalnya datang ke dukun, oh harus minum air kencing, harus air kencingnya, harus minum darahnya, harus apa itu kan kayaknya konyol banget gitu. Masa kamu percaya dengan hal seperti itu gitu ya? Harus makan daging kelinci, disembelih, harus begini gitu kan, kayaknya itu konyol banget. Nah makanya dosa yang tidak diampuni ini syirik itu ya. Nah terus kenapa kita apa itu nggak perlu takut setan? Karena beda alam gitu guys. Oke guys, jadi orang yang sudah meninggal udah beda alam dan tidak bisa datang lagi ke rumahnya, tidak bisa datang lagi ke alam dunia ini karena udah beda alam gitu ya. Udah beda alam. Kayak misalnya gini ya, setan, jin, manusia gitu ya. Kayak misalnya Jackie Chan itu kan ahli kungfu gitu ya, ahli kungfu. Nah terus kalau Jackie Chan disuruh untuk melawan ikan paus, gitu kan udah beda versi, bahkan benar-benar beda kan. Walaupun mungkin Jackie Chan itu pandai berkungfu, dia melawan siapa saja menang. Nah kalau dia disuruh melawan ikan paus atau melawan buaya dengan kungfunya, ya pasti kalah. Maksudnya ini apa udah beda alamnya gitu kan. Buaya di alam laut, ikan di alam laut, ikan paus, ikan hiu. Walaupun Jackie Chan ini ahli kungfu, ahli bela diri. Nah Jackie Chan ini manusia. Kalau misalnya harus melawan ikan paus, ikan hiu, itu udah beda versi, beda alam. Sama juga alam barzah sama alam dunia. Jadi orang yang sudah meninggal itu nggak bisa ke dunia lagi. Mereka udah di alam barzah, udah sibuk dengan urusannya di sana gitu ya. Jadi nggak mungkin kembali, bahkan menengok keluarganya pun nggak bisa. Misalnya seorang ibu yang udah meninggal menengok anaknya itu pun nggak bisa, kecuali gini, misalnya gini ya, nenek saya udah meninggal, terus ada tetangga saya, ada kakaknya, adiknya nenek saya juga meninggal, tapi meninggalnya duluan nenek saya. Nah kemudian 1 tahun atau 2 lagi terus adiknya nenek saya. Nah ketika mungkin kalau itu dia udah sama-sama meninggal di alam kubur, seandainya jika mereka orang soleh dan soleh itu bisa bertemu dan bisa tanya kabar, nah gimana anak-anak saya. Nah ini baru meninggal, maksudnya orang-orang soleh gitu. Nah dari ini dia bisa tahu keluarga saya, menantu saya, anak cucu saya. Nah dari adiknya nenek ini, kalau ini bisa ya, tapi kan ini udah sama-sama meninggal. Jadi kalau dia tahu kabar-kabar keluarganya itu nggak bisa. Dia tahunya misalnya ada adiknya atau saudaranya, atau pokoknya dalam satu saudara itu yang sama-sama yang menyusul meninggal. Nah itu dia tahu taruh berita dari keluarganya, dari orang saudara ini yang telah meninggal juga gitu. Oh anak saya, cucu kamu itu begini, menantu kamu. Nah ini kalau orang soleh dengan soleha itu bisa tanya kabar dan bisa memberi kabar. Tapi enggak yang udah meninggal terus dengan orang yang masih hidup di dunia ini nggak bisa friend. Nggak, alamnya itu udah beda alam, dan nggak mungkin itu semua. Dan orang yang udah meninggal rohnya nggak bakalan gentayangan, rohnya udah di dalam genggaman Allah ya. Nggak, jadi itu semua itu hanya setan balas dendam, jin balas dendam, itu hanya karangan produser film.
nggak usah percaya kan, bahkan di Al-Qur'annya juga udah ada. Jadi setan memang ada, tapi nggak perlu takut. Tinggal kita baca-baca doa aja. Seandainya kita orang beriman, orang soleh, setan pun takut, dan setan nggak akan menggoda kita. Seandainya kita lawan terus, maka kita lawan dengan amal ibadah. Kalau kita jarang sholat, kalau dalam agama sama ya, jarang melakukan ibadah, setan itu akan mudah masuk ke jiwa kita, masuk ke aliran darah pun bisa, bahkan semakin menjerumuskan manusia.